pastinya itu ada harapan semuanya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, mohon untuk audionya di mute dulu gitu ya, supaya nanti suaranya saya bisa terdengar dengan jelas. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan headset supaya bisa lebih fokus suaranya gitu ya. Nah, di sini saya sudah lihat dari Sabang sampai Merauke banyak banget, dari Pulau Sumatera sampai yang ada di Sulawesi semuanya sudah hadir. Kalau begitu, perkenankan saya Resti untuk memaparkan atau lebih tepatnya sharing ya, sharing informasi tentang bagaimana kita mencegah penyakit degeneratif. Karena penyakit degeneratif ini sekarang sudah sedikit bergeser dari pengertian sebenarnya. Degeneratif itu kan artinya degenerasi, penurunan. Jadi penyakit yang timbul seiring dengan penurunan fungsi organ tubuhnya kita. Biasanya terkait dengan usia. Kalau sudah lanjut usia, kenapa ya kok jadi hipertensi? Kalau sudah lanjut usia, kenapa ya jadi diabetes? Itu dulu, Bapak Ibu. Sekarang penyakit degeneratif bahkan hadir lebih cepat. Coba diamati tetangganya, atau mungkin kenalannya masih muda tapi udah hipertensi. Masih muda tapi suntik insulin. Nah, itu artinya penyakit degeneratif sekarang tidak mengenal usia. Siapapun bisa terkena penyakit ini. Kita tentunya nggak mau menjadi salah satu yang terkena penyakit degeneratif. Nah, sekarang yuk coba dituliskan di kolom chat. Manakah yang Bapak Ibu inginkan? Apakah A ataukah B? Ini gambaran misalnya nanti usia 60 tahun, usia 70 tahun, saya pengen seperti apa sih gitu ya. Semua jawabnya B ya. Banyak yang B, Mbak Resti. Saya pun B juga ya. saya pun juga sama pengen. ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Bapak Ibu setuju, sepakat memilih B, saya maunya B Mbak Resti gitu ya. Boleh cerita dong di kolom chat juga usaha apa yang sudah dilakukan menuju kondisi B. Coba, B ini kan goals-nya. Goals dari Bapak Ibu semua. Sekarang Resti mau tahu gimana caranya menuju goals tersebut, strategi gitu ya. Bukan hanya bisnis, tapi dalam kesehatan kita juga harus punya strategi ya, supaya sehatnya sekarang sampai nanti. Hidup sehat, minum vitamin, oh tidak merokok, olahraga, minum Nutrilite setiap hari. Kemudian pola hidup sehat, konsumsi sayur, konsumsi Nutrilite, menjaga kesehatan, pola hidup sehat, betul gitu ya. Oke, nah terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Kalau begitu saya akan lanjutkan kepada topik pembahasan. Semua orang pasti menginginkan kondisi B. Sehat, bisa bergembira, berkumpul bersama keluarga, harapannya seperti itu. Tetapi di sini saya mendapatkan satu data gitu ya tentang penyakit degeneratif. Dan pada malam hari ini kita kan berusaha ya, berikhtiar bahwa mencegah penyakit itu pastinya lebih baik daripada mengobati. Kembali lagi, data yang saya punya seperti ini. 10 penyebab kematian terbanyak di Indonesia. 3 ranking teratasnya, nomor 1 yaitu stroke. Nomor 2, penyakit jantung. Nomor 3, penyakit diabetes mellitus. Itulah pembunuh, 3 pembunuh teratas di Indonesia. Saya geser ke data yang sebelah kanan. Setelah sebelah kiri adalah angka kejadian kematian,
Di sebelah kanan ini adalah prevalensinya atau angka kejadiannya. Nah, di sini kejadian stroke ternyata 10,9 per 1000. Saya bulatkan deh ya, 11 orang dari 1000 mengalami kejadian stroke. Ini kita ambil sampel usia di atas 15 tahun. Di mana artinya ada sebanyak lebih dari 2 juta orang Indonesia mengalami stroke. Berikutnya, tentang penyakit jantung. 15 dari 1000 orang penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan diabetes mellitus? Trennya dari tahun ke tahun angka kejadiannya semakin bertambah. Data dari Riskesdas 2013 sejumlah 6,9%, di tahun 2018 naik menjadi 8,5%. Faktor resikonya, apa sih yang bikin penyakit degeneratif ini? Nah, di sini ada data gitu ya. Mulai dari kurang aktivitas. Ini juga menyumbang angka prevalensi. Berikutnya, obesitas. Obesitas ini bisa dikatakan sebagai akar dari penyakit lainnya. Karena kalau orang udah obesitas, mengalami gangguan metabolisme, ini larinya bisa kemana-mana. Ya, jadi ada sekitar hampir 30% orang Indonesia mengalami obesitas maupun obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu terlihat di area perutnya yang buncit. Faktor risiko berikutnya adalah karena kebiasaan merokok. Jadi usia 15 tahun ada 36% yang merokok, aktif sebagai perokok. Kemudian kita juga punya data bahwa 4,6% masyarakat Indonesia mengkonsumsi alkohol 12 bulan terakhir. Faktor risiko terkait dengan pola makan. Di sini ada 3. Pertama, yaitu lebih dari 90% orang Indonesia nyatanya kekurangan konsumsi buah dan sayur. Minimalnya adalah 5 porsi dalam sehari atau 400 gram. Tetapi rata-rata orang Indonesia hanya mampu 2-3 porsi saja setiap harinya. Nah, sekarang diingat-ingat, Bapak Ibu hari ini sudah konsumsi berapa banyak buah dan sayur. Faktor berikutnya adalah justru kelebihan konsumsi karbohidrat yang mengandung tinggi kalori dan tinggi lemak, lebih dari 50%. Sukanya makan yang fast food, junk food, makanan cepat saji. Juga 26% menyukai makanan dengan tinggi natrium atau tinggi garam. Di mana kita ketahui kalau tubuh kita terlalu banyak garam terakumulasi di dalam tubuh, menumpuk di dalam tubuh, bisa menyebabkan hipertensi. Nah, sekarang kita akan mulai bahas penyakit degeneratif. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Nah, jadi penyakit kardiovaskular ini berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, peredaran darahnya. Di sini saya ambil contoh ada 2, yaitu penyakit jantung koroner, di mana terjadi gangguan fungsi jantung akibat otot jantungnya kekurangan darah. Karena apa? Karena tersumbat pembuluh darahnya atau karena mengalami penyempitan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah stroke. Nah, sama, terjadi pasokan darah yang kurang ke otak. Penyebabnya juga karena penyumbatan atau bisa juga karena pecahnya pembuluh darah. Nah, sekarang Bapak Ibu coba bayangkan selang. Nah, selang ini kita potong, ya.
ibaratkan pembuluh darah kita seperti selang. Gitu ya. Nah, kita potong melintang. Kalau serangnya baru, pasti bersih dalamnya. Sehingga air yang mengalir bisa lancar. Itulah arteri atau pembuluh darah yang normal. Jadi seperti gambar yang paling kiri ini. Nah, setelah lama dipakai, nah selangnya ini bagian dalam bisa ditempeli lumut. Iya atau iya? Nah, lumut ini seperti lemak. Lemak yang menempel di pembuluh darah. Lama-kelamaan lemaknya tambah banyak, lumutnya tambah banyak, sehingga yang tadinya jalannya luas menjadi sempit karena adanya timbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Nah, pembuluhnya kita tersumbat oleh suatu bekuan darah. Jadi bisa mengalami penyempitan, bisa tersumbat, ataupun lama-kelamaan juga bisa pecah nih kalau pembuluh darahnya nggak kuat. Sekarang kita amati gejala dan tanda penyakit jantung. Ini sebagai penanda, bukan sebagai alat untuk diagnosa. Jadi jangan khawatir dulu gitu ya. Kalau saya jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin gitu ya. Jangan buru-buru, oh nanti sakit jantung atau gimana gitu ya. Tapi dalam menegakkan suatu diagnosa, selain ditemukannya beberapa gejala dan tanda, pastinya juga didukung dengan tanda-tanda klinis ya. Nah, adapun tanda atau gejala yang bisa kita amati, pertama adalah jantungnya berdebar-debar. Sesak nafas, nafasnya pendek-pendek. Kemudian yang ketiga, mengalami keringat dingin dan mudah lelah. Adanya rasa mual dan muntah, jadi mulai ada gangguan pencernaan. Tanda khasnya adalah nyeri di bagian kiri, jadi dada sebelah kiri, karena jantung adanya di dada sebelah kiri. Tanda berikutnya adalah pusing atau sakit kepala, karena gimana kita bisa mendapatkan oksigen dengan baik kalau pembuluh darahnya mengalami penyumbatan. Adapun tanda dan gejala stroke, di sini biar gampang diingat ya, kita singkat dengan segera ke RS. Se-nya apa sih? Senyumnya udah mulai nggak simetris. Nah, kalau kita senyum, gitu kan, bentuknya U, bisa simetris kanan kiri. Tapi ini tiba-tiba melewat. Bagian wajah sebelahnya turun. Nah, ini perlu diwaspadai. Kemudian G-nya, gerakan separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah. Tiba-tiba lunglai. Ra-nya adalah kemampuan bicara yang mengalami gangguan. Kebanyakan lidahnya menjadi kaku sehingga bicaranya seperti anak kecil atau dibilangnya cedal ya atau pelo kita kenalnya. Ke-nya apa? Kebas atau baal, rasa kesemutan di separuh tubuh. Karena mulai itu sel-sel sarafnya, ujung-ujung sel-sel saraf kita tidak mendapatkan aliran darah, oksigen maupun nutrisi. Jadi sudah mulai merasa kebas atau kebal. R-nya rabun. Pandangan mata sudah mulai terganggu. S-nya adalah sakit kepala hebat. Nah, biasanya juga ditambah dengan adanya gangguan keseimbangan, seperti rasanya kok keliengan, berputar, seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita ngomongin penyakit kardiovaskular. Penyakit berikutnya adalah diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus? Jadi, suatu gangguan metabolisme tubuh dengan gejala kadar glukosa atau gula darahnya tinggi dalam waktu lama, terus-menerus alias kronis. Jadi bukan keadaan kita habis makan, lalu kita
cek dengan alat cek mandiri, misalnya aku cek seperti itu ya, lalu ketahuan hasilnya 140. Nah, bukan seperti itu ya, tapi kejadian yang terus berulang. Kadar gula darahnya tinggi. Nah, ini dia. Perhatikan Bapak Ibu, jadi bintik putih ini adalah glukosa dalam darah, gula darah. Seseorang yang mengalami diabetes mellitus, gula dalam darahnya ini banyak. Jadi beredar bebas di pembuluh darah, ikut ke peredaran darah. Jadi bintik putihnya banyak, nggak bisa masuk ke sel. Dari jenisnya, kita mengenal yang paling populer adalah 2 jenis. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Walaupun sebenarnya masih ada satu lagi. Diabetes tipe 3 itu adalah gestasional diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil yang pola makannya tidak terkontrol. Biasanya kan ngidam, pengen sesuatu gitu ya. Tapi akhirnya kebablasan, nggak terkontrol. Nah, itu bisa menyebabkan risiko diabetes gestasional. Tapi kita akan membahas yang tipe 1 dan tipe 2. Di mana tipe 1 ini pankreasnya memproduksi insulin sedikit atau bahkan sama sekali tidak memproduksi insulin karena kegagalan fungsi organ pankreas. Sehingga dia harus membutuhkan insulin dari luar. Inilah yang dikenal dengan insulin dependent atau bergantung pada insulin. Dia harus injek insulin atau konsumsi obat tertentu. Nah, jadi pada diabetes tipe 1, perut kita mengubah makanan menjadi glukosa. Apa yang kita makan? Ini di metabolisme. Dipecah menjadi bentuk, menjadi molekul yang lebih kecil. Karbohidrat dipecah menjadi bentuk atau molekul lebih kecil, namanya adalah glukosa, gula darah. Seharusnya gitu ya, glukosa ini yang ada di dalam aliran darah seharusnya dia ditangkap sama insulin gitu ya, digandeng sama insulin untuk dimasukkan ke dalam sel. Untuk makanannya sel supaya tubuh kita berenergi karena dapat gula gitu ya. Tetapi karena pankreasnya ini menghasilkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali insulin sehingga gagal. Proses memasukkan glukosa ke dalam selnya gagal. Gula darah akan menumpuk di aliran darah sehingga pada saat kita cek darah terbaca di situ banyak gulanya. Ini yang tipe 1. Yang tipe 2 adalah kenaikan kadar gula darah karena sekresi insulin dari pankreasnya ini ada tapi nggak sensitif. Jadi cuek. Nah, insulinnya ini cuek. Begitu dia ngelihat ada glukosa yang beredar di darah, dia nggak bisa ngegandeng karena dia tidak sensitif alias resisten seperti itu. Nah, adapun gejala dan tanda dari diabetes mellitus ada 3 gejala yang paling umum, 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagia. Di mana poliuri, seseorang akan sering buang air kecil, utamanya di malam hari. Bisa 2-3 kali atau bahkan lebih. Gitu ya, buang air kecil di malam hari. Kemudian rasa haus yang berlebihan. Karena di dalam darahnya ini banyak gula. Jadi pengennya tuh minum aja untuk menetralisir. Nah, tapi di satu keadaan karena gulanya ini nggak bisa masuk ke sel, nggak bisa dijadikan sumber energi, selnya membaca kalau lapar, butuh makanan, sehingga terjadilah gejala polifagia. Jadi makan lagi, dan makan lagi. Juga ada beberapa gejala tambahan seperti berikut Bapak Ibu, contohnya luka yang lama sembuhnya. Atau biasanya dikenal dengan diabetes basah
gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah tandanya, bukan jenis diabetesnya. Jadi lukanya sulit sembuh karena di situ banyak gulanya, gimana selnya mau beregenerasi ya. Dan penglihatan yang menjadi kabur karena sudah mulai mengganggu ke retina si gula darah ini. Berikutnya beberapa orang menyebutnya dengan diabetes kering. Nggak lagi diet, kok tahu-tahu tambah kurus ya temanku. Nah, jadi berat badan turun drastis. Kesemutan juga, jadi sama seperti tadi, gejala kardiovaskular ya, karena sudah mengganggu sarafnya, sel sarafnya, dia terjadi kesemutan. Dan cepat lelah, karena lagi-lagi tubuh kekurangan energi. Caranya bagaimana? Saya setuju dengan jawaban Bapak Ibu semua tadi di chat, yaitu menjalankan gaya hidup sehat. Kita akan bahas satu persatu gaya hidup sehatnya apa. Pemerintah, gitu ya. Jadi kita inline ya, sejalan dengan campaign dari pemerintah sudah ada tagline-nya, Bapak Ibu, yaitu dengan cara yang cerdik. C-nya rutin cek kesehatan. E-nya enyahkan asap rokok, jadi bukan hanya rokoknya tapi asapnya pun gitu ya. R-nya rajin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya adalah bagaimana kita mengelola stres. Nah, pada poin cek kesehatan ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, cek tekanan darahnya. Tensinya berapa? Cek kadar kolesterol totalnya. Kalau memungkinkan bisa sampai cek HDL, LDL, dan TG. Tapi kalau tidak bisa kolesterol secara total. Cek kadar gula darah. Juga yang paling gampang untuk dilakukan yaitu cek lingkar perutnya. Karena ini jadi screening visceral fat yang akan mengganggu metabolisme tubuhnya kita. Nah, berapa nilai normalnya, Mbak Resti? Jadi, untuk tekanan darah, nilai normalnya adalah 120/80. Jadi ada di warna yang hijau. Nah, jangan khawatir, materinya nanti akan di-share ya ke para leader, nanti bisa di-share juga ke grupnya. Kemudian untuk kadar kolesterol, nah di sini totalnya kurang dari 200 ideal. Nah, kalau lingkar perut ini berbeda. Antara pria dan wanita berbeda. Pria dikatakan memiliki lingkar perut yang ideal apabila kurang dari 90. Berarti kalau udah lebih dari 90 dikatakan mengalami obesitas sentral. Kalau wanita lebih dari 80 cm itu sudah dikatakan memiliki obesitas sentral. Nah, untuk gula darah bisa menggunakan beberapa metode. Metode pertama adalah biasanya kalau sebelum pergi ke lab, puasa dulu ya, 10-12 jam. Nah, kita bisa ketahui gula darah puasanya berapa. Idealnya adalah di bawah 100. Nah, setelah diambil untuk cek gula darah puasa, kita akan disajikan satu makanan komplit. Jadi di situ ada lauk, ada nasi, ada sayur, gitu ya. Makan. Nah, 2 jam setelah kita makan tadi, dicek lagi. Idealnya adalah kurang dari 140. Nah, untuk mengetahui histori atau riwayat gula darah, ini bisa diperkuat dengan tes HbA1c, di mana ini bisa mengetahui rata-rata gula darahnya kita 3 bulan. Jadi bukan hanya sesaat, seminggu atau 2 minggu, tapi HbA1c ini bisa mengetahui bagaimana tren kadar gula darahnya kita 3 bulan. Nah, tips berikutnya yaitu enyahkan asap rokok. Di sini sampai ada satu statement gitu ya dari CDC bahwa kalau berhenti merokok ini mengurangi risiko kematian dini.
meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Berhenti merokok dapat menambah harapan hidup sebanyak 10 tahun. Nah, siapa yang nggak pengen awet muda? Pastinya semua pengen awet muda ya. Jadi enyahkan asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif tentunya di sini. Berikutnya R, rajin aktivitas fisik. Tadi saya ada baca juga ya jawabannya olahraga Mbak Resti. Nah, olahraga seperti apa sih untuk bisa memberikan manfaat ke tubuhnya kita, gitu ya. Jadi secara frekuensi, nah 3 sampai 5 kali. Jadi berapa sih banyaknya? 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi dalam 1 minggu itu ada 1 atau 2 hari yang tubuh diistirahatkan, jadi tidak diforsir. Olahraganya intensitasnya yang sedang saja, karena WHO di masa pandemi ini mengeluarkan satu panduan untuk olahraga, yaitu intensitas sedang. Kalau olahraganya intensitas rendah, misalnya jalan kaki, jalan santai 1 jam gitu ya, itu termasuk olahraga dengan intensitas yang rendah. Karena pada saat kita berjalan kaki, kita masih bisa nyanyi. Nah, itu manfaat olahraga belum tercapai. Nah, tapi juga tidak dianjurkan untuk olahraga intensitas tinggi. Nah, lari sampai terengah-engah, nafasnya tersengal-sengal. Nah, pada saat kita olahraga intensitas tinggi, itu justru menurunkan imunitasnya kita. Tubuh nanti malah rentan terpapar virus. Tapi dengan intensitas yang sedang, ini kita bisa mendapatkan manfaat olahraga. Caranya adalah, kalau misalnya di rumah, treadmill, atau jogging pagi, atau bersepeda di komplek, gitu ya, karena kita kan sekarang masih PPKM, gitu ya, jadi sepedanya deket-deket aja gitu di lingkungan yang memang sudah kita kenal bagaimana keamanannya, seperti itu. Dicek aja pada saat melakukan olahraga tersebut kita masih bisa ngomong. Nah, kalau intensitasnya rendah tadi kan kita bisa nyanyi. Kalau intensitasnya sedang kita bisa sambil ngomong. Tapi kalau intensitasnya sudah tinggi kita ngomong aja tersengal-sengal. Jadi itu untuk ngecek kita ada di intensitas yang seperti apa. Durasinya 30 sampai 60 menit untuk setiap sesinya. Nah, manfaatnya adalah melancarkan peredaran darah, menjaga metabolisme tubuh, dan memberikan rasa rileks setelah kita berolahraga. D, diet yang seimbang. Silakan Bapak Ibu amati. Di sini saya punya gambar piring. Kelihatannya sederhana ya. Nah, mari kita lihat isinya. Jadi, setengah dari piring makannya kita itu adalah warna-warni buah dan sayur, di mana dia mengandung mikronutrisi, vitamin, mineral, kemudian juga ada fitonutrisinya dan kandungan serat untuk membantu proses metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, 1/4-nya itu adalah lauk pauk yang dia mengandung protein dan lemak yang baik untuk pertumbuhan sel, regenerasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Baru 1/4-nya lagi diisi dengan makanan pokok, yaitu makronutrisi berupa karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, jadi sekarang kalau mau mengisi piring makannya, dibalik, ambil sayur dan buahnya dulu, baru ambil nasi. Kebanyakan dari kita nasinya dulu dibanyakin, baru nanti dikasih topping lauk seperti itu ya. Nah, idealnya adalah seperti ini. Jadi 1/4, 1/4, dan 1/2. Bumbunya bagaimana? Nah, di sini ada patokan G4G1L5. G4, gula 4 sendok makan atau sekitar 50 gram per hari. G1, garam 1 sendok teh atau sekitar 5 gram dalam sehari.
Dan L5 adalah lemak sebanyak 5 sendok makan dalam sehari. Hati-hati kandungan gula dan garam dari makanan. Biasanya kita masak pakai bumbu, gula, dan garam. Lalu minumnya teh manis dikasih lagi gula. Nah, itu sebenarnya udah double nih gula yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Berikutnya konsumsi air putih secara umum 8 gelas per hari. Tetapi Bapak Ibu bisa menghitung dengan rumus berat badan dikalikan 30 sampai 33 ml. Itu adalah kebutuhan cairan dalam sehari. Apabila cuacanya panas, kemudian ada aktivitas fisik atau olahraga, tentunya bisa ditambah untuk asupan air putihnya. Istirahat yang cukup, tidur 7-9 jam setiap malamnya, di mana bisa meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki mood, karena ada loh orang yang kalau kurang tidur itu jadi suka mood swing gitu ya, atau jadi gampang bete. Nah, kemudian istirahat yang cukup atau tidur ini juga bisa mengendalikan nafsu makan karena dia akan ada kontrol. Jadi pada saat kita tidur gitu ya, di otak kita ini nyatanya banyak sekali proses yang terjadi gitu ya. Salah satunya adalah hubungan antara otak dan perut di mana mereka akan saling mengirimkan sinyal melalui hormon lapar dan hormon kenyang. Kita kenal dengan hormon leptin dan grelin seperti itu. Nah, tips yang terakhir yaitu bagaimana kita mengelola stres apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, be happy. Kemudian be positif. Dan kita bisa mendapatkan be healthy. Nah, dengan kita bisa mengelola stres dengan baik, menjaga keseimbangan hormon, melancarkan peredaran darah, dan bawaannya tuh happy, bisa merasakan sehat secara holistik. Holistik itu keseluruhan. Nah, karena yang namanya stres itu nggak bisa dihindari, tetapi bisa kita kelola seperti itu. Nah, terakhir pamungkasnya nih, gitu ya, cerdiknya udah dilakukan. Pamungkasnya apa? Lengkapi dengan konsumsi suplemen. Nah, dimulai dari mana, Mbak Resti? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya paling suka menjawabnya, gitu ya. Yaitu, kenapa bingung-bingung? Dimulai dengan yang namanya fondasional trio. Ini udah basic kebutuhan dasar setiap orang. 1, high protein powder. Siapa sih nggak butuh protein? Setiap orang, manusia, di dalam tubuhnya pasti ada sel. Dan protein, asam amino adalah makanan bagi sel. Itulah kenapa high protein powder jadinya masuk fondasi. Mulai dari situ. Dengan kandungan 9 asam amino esensial, di mana tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Jadi harus kita dapatkan dari makanan ataupun dari suplemen. Berikutnya adalah salmon omega 3 kompleks untuk peredaran darah yang baik, menjaga kesehatan jantung, memberikan manfaat anti radang, terbuatnya dari ikan laut perairan dalam. Nah, sekarang berapa banyak sih kita konsumsi ikan laut dalam seminggu gitu ya. Nah, untuk mengkompensasi dari pola makan kita yang belum ideal gitu ya. Nah, gap pemenuhan nutrisinya ini dibantu ditambahkan dari si salmon omega 3 kompleks. Kemudian double X, di mana dia mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tanaman. Apalagi sekarang diperkaya dengan Phytoprotect, gitu ya. Jadi memberikan manfaat antioksidan, membantu melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tidak hanya dari luar. Banyak dari kita yang mengartikan radikal bebas ini seperti sinar UV. Ya, benar. Seperti polusi,
asap kendaraan, asap rokok, ya benar gitu ya. Tetapi nyatanya radikal bebas pun juga ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya gitu ya, stres tadi itu adalah radikal bebas. Kemudian saat kita mengkonsumsi makanan yang dibakar, nah itu juga sebenarnya radikal bebas seperti itu. Jadi kita butuh antioksidan. Nah, saya kerucutkan karena kita sedang ngomongin bagaimana mencegah penyakit degeneratif. Dari kebutuhan dasar tadi, kita naik tingkat. Jadi suplementasi itu ada tingkatannya. Jadi bukan hanya bisnis yang mempunyai tingkatan ya, pin levelnya, tetapi suplemen juga seperti itu. Suplemen basic, kita punya foundational trio. Kemudian kita punya spesifik suplemen spesifik, dan kita punya yang paling atas adalah functional supplement atau suplemen dengan fungsi tertentu. Nah, setelah kita mengkonsumsi foundational trio untuk mencegah penyakit degeneratif, ada kombinasinya, yaitu liver health dan garlic licorice. Di mana liver health ini dia termasuk suplemen herbal karena terbuatnya dari bunga-bungaan. Namanya adalah dari bunga miltisel, dari bunga dandelion. Biasanya untuk hiasan ya bunga dandelion, tapi nyatanya juga memberikan manfaat kesehatan. Dan orang Indonesia gitu ya pasti mengenal kunyit atau turmeric. Ini juga ada di liver health ini. Di mana? Nah, kita bahas satu persatu. Si ekstrak miltiselnya ini dia mengandung bahan aktif yang namanya silimarin. Jadi setiap bahan baku dia mempunyai bahan aktif. Nah, namanya adalah silimarin, di mana dia berfungsi untuk antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan, membantu menghambat fibrogenesis di hati, terbentuknya jaringan parut di hati yang bikin hati jadi keras, jadi kaku, jadi berserabut. Kemudian juga membantu meregenerasi sel hati dan mendukung proses detoksifikasi. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang tanya, kalau Nutrilite mau detox pakai apa ya? Ya sekalian pakai liver health ini gitu ya. Berikutnya, si akar dandelionnya ini membantu memperbaiki kadar kolesterol normal. Ceritanya gitu ya. Kita kalau mau menurunkan kadar kolesterol darah, diet nggak makan yang digoreng, semuanya direbus. Nyatanya semua usaha itu hanya menyumbang 25% saja. Sementara sisanya gitu ya. Sisanya sekitar 60-70% kolesterol dalam darahnya kita ini diproduksi sendiri sama liver. Jadi kalau mau kolesterol kadarnya ideal, pabriknya atau livernya ini juga harus disehatkan. Makanya tidak hanya sekedar konsumsi salmon omega 3 untuk membantu asupan EPA dan DHA-nya, tetapi juga konsumsi liver health untuk menyehatkan kesehatan hati supaya nggak overproduksi kolesterol. Nah, si turmericnya ini dia juga berperan sebagai antioksidan yang mampu melindungi hati dan mendukung proses detoksifikasi. Untuk usia 12 tahun ke atas, sehari konsumsinya 2 kali setelah makan. Yuk digandengkan dengan garlic and licorice, di mana dia membantu menurunkan tekanan darah sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Dengan bahan aktif yaitu alisin dari garlic, licorice, dan fitonutrisi dari watercress dan parsley. Nah, si alisin ini dia membantu melancarkan peredaran darah, menstabilkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, mendukung metabolisme kolesterol. Digandengkan dengan licorice karena kita tahu ya, bawang putih itu kan baunya khas. Beberapa orang
kurang begitu nyaman kalau konsumsi bawang putih karena baunya khas. Nah, kita gandengkan dengan licorice supaya apa? Meredam bau dari si garlic tadi. Selain itu, licorice juga menjadi antiinflamasi atau anti radang dan melindungi mukosa lambung supaya nggak mudah iritasi. Jadi pendinginnya lambung ya, dalam tanda kutip, membantu mendinginkan lambung. Kemudian meningkatkan fungsi hati dalam hal metabolisme dan detoksifikasi, juga dikenal sebagai antimikroba alami, antibiotik alami si garlic ini. Makanya dia adalah satu-satunya herbal Nutrilite yang bisa dikonsumsi usia 4 tahun ke atas. Kalau herbal yang lain udah pasti 12 tahun ke atas anjurannya. Tapi khusus untuk garlic, karena manfaatnya begitu luas, dia bisa dikonsumsi usia 4 tahun ke atas. Untuk diabetes mellitus, mari kita gandingkan trio fondasi dengan diabekrompik. Nah, membantu menjaga kadar gula darah normal dengan kandungannya ini kombinasi antara herbal dan mineral. Mineralnya apa? Di sini ada kromium picolinat dan ada vanadium, di mana dia membantu meningkatkan efisiensi dan sensitivitas insulin. Jadi insulinnya biar nggak cuek lagi kalau ada glukosa. Jadi begitu ada glukosa, udah langsung digandeng, dimasukkan deh ke sel, gitu ya, untuk di metabolisme menghasilkan energi. Nah, dari tumbuhannya kita punya Garcinia cambogia untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat. Kita juga punya Gymnema sylvester untuk merangsang produksi insulin dan fitonutrisi dari parsley. Dianjurkan untuk 12 tahun ke atas 1 kapsul per hari. Nah, itu tadi materi dari saya. Jadi kita sudah punya kata kunci dari gaya hidupnya adalah cerdik, kemudian dari sisi suplemennya dibantu dengan fondasinya dulu, fondasional trio, kemudian baru mengerucut ke suplemen spesifik dan fungsional sesuai dengan tujuannya. Apakah itu liver health, apakah itu garlic, apakah itu diabekrompik. Seperti itu. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Mas Adit. Ya, terima kasih Mbak Resti. Tadi sudah disampaikan semua mengenai materi penyakit degeneratif dan juga mencegah stroke. Nah, kita lanjut ke Q&A nih sekarang, Mbak Resti. Jadi, tadi di kolom chat sih masih belum ada nih pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan. Karena saking antusiasnya sampai saya bingung nih melihat chat cepat sekali ke atas. Saya sampai nggak ketemu ini mana pertanyaannya. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan di kolom chat untuk mengenai pertanyaannya yang tadi disampaikan oleh Kak Resti. Silakan sambil sama-sama nanti kita bantu jawab satu persatu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah ada, disampaikan di kolom chat. Kita coba jawab yang sesuai yang sudah disampaikan tadi ya, Mbak Resti ya. Boleh Mas Adit. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ya, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sehingga sebenarnya posisi dari Nutrilite ini adalah suplemen ya. Nutrilite ini bukan obat. Apabila ada kasus gitu ya, udah terlanjur diabetes, Mbak Resti, tetangga saya, bisa nggak ya konsumsi diabekrompik gitu ya? Tentunya bisa. Posisinya sebagai pendamping obat dokter. Biasanya dijeda aja 1-2 jam gitu ya setelah obat dokternya baru konsumsi Nutrilite. Tentunya sebaiknya juga sepengetahuan atau dikonsultasikan ke dokternya. Ada pertanyaan di kolom chat, jadi mengenai diabetes. Iya. Dengan asam urat tinggi,
Jadi kombinasi antara diabetes dan asam urat tinggi nih, Kak Resti. Apa boleh nih dikonsumsi high protein? Seperti itu, Kak. Gimana, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang high protein kita terbuatnya dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Dari hasil riset di laboratorium Nutrilite, produk ini mengandung purin, tetapi hanya sedikit. Jadi setiap sajiannya itu hanya 15 mg. Sementara kalau kita lihat referensi, orang dengan asam urat itu bisa menerima purin sampai sekitar 120 mg. Nah, berarti ini kan range-nya masih jauh banget ya dari ambang batas amannya. Jadi kalau konsumsi sehari 2 kali masih oke. Itu kan secara literatur. Secara prakteknya bisa dicoba konsumsi dari dosis encer alias 1 scoop dulu per hari untuk melihat apakah tubuhnya bisa mengkompensasi atau seperti apa. Ada baiknya kalau pada saat konsumsi high proteinnya dibarengi dengan B kompleks. Jadi high protein itu isinya asam amino, dia adalah batu bata untuk tubuhnya kita. Si B kompleks ini adalah tukangnya, tukang yang akan ngerjain batu batanya. Jadi kalau ada asam urat, konsumsi high protein lebih bagus lagi kalau digandengkan dengan B kompleks seperti itu. Ya, semoga tadi menjawab ya, Ibu siapa tadi? Saya lupa namanya. Tadi ada pakai app seperti itu. Jadi semoga membantu menjawab. Kemudian ada rata-rata pertanyaan yang disampaikan ada yang memang keluar nih Mbak dari materi cegah penyakit degeneratif ini. Tadi juga ada yang menanyakan mengenai tensinya normal, bolehkah mengkonsumsi garlic nih? Seperti itu. Apakah tidak ada efek sampingnya nih? Seperti itu, Kak Resti. Mungkin bisa dibantu jawab. Terima kasih pertanyaannya. Boleh sekali. Jadi tidak harus tunggu hipertensi konsumsi garlic. Mereka orang sehat dengan tekanan darah normal bisa kok konsumsi garlic karena garlic kan manfaatnya banyak. Termasuk juga tadi untuk menjaga daya tahan tubuh karena ada manfaat anti-infeksi atau antimikrobanya. Namun bila dia tekanan darahnya sudah rendah, memang tidak disarankan karena garlic itu melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau orang yang tekanan darahnya normal atau tekanan darahnya tinggi, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tekanan darahnya sudah rendah, kemudian pembuluh darahnya makin dilebarkan, maka dia akan semakin drop. Seperti itu. Semoga membantu menjawab. Tadi dijelaskan, ada pertanyaan dari Pak Yogi Pujianto. Tadi dijelaskan mengenai Tree Foundation. Nah, seandainya ada masalah lambung nih, Kak Risti, apakah aman ya minum Tree Foundation ini, Kak? Oke, kita bedah satu persatu ya. Apa manfaat Tree Foundation untuk kesehatan lambung? 1, high protein. Untuk mereka yang memiliki masalah lambung, disarankan adalah high proteinnya yang all plant. Nah, karena kalau yang flavor ini khawatirnya mengiritasi ya. Nah, jadi nggak apa-apa konsumsi high protein, tapi yang all plant di mana asam amino atau high protein ini akan membantu melapisi dinding lambung. Nah, kalau orang sakit MAH itu kan tukak lambung. Dinding lambungnya kan ibaratnya tuh tergores, terluka. Nah, untuk melapisi itu kita butuh protein. Berarti boleh dong konsumsi high protein. Nah, sal omega 3 bagi yang memiliki masalah lambung bisa karena dia anti-inflamasi, anti peradangan. Bisa menyehatkan juga di lambung supaya dia nggak inflamasi. Berikutnya
double X. Ini manfaatnya di mana? Di dalam double X ada vitamin B kompleks untuk menjaga kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Di dalam double X dia juga mengandung kalsium dan magnesium di mana membantu menurunkan asam lambung. Jadi oke, nggak ada masalah konsumsi fondasional tribut sesudah makan. Baik, semoga membantu tadi jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bu Christine. Livernya sudah sehat ini, apakah masih perlu minum ya kalau sudah sehat? Ya. Baik, gitu. Kalau livernya sudah sehat, apakah perlu minum gitu ya? Kalau mau minum boleh-boleh saja gitu, karena selain untuk menyehatkan liver, kan tadi juga banyak ya fungsi dari liver health ini, membantu proses detoksifikasi, membantu proses metabolisme makanan. Jadi kita masih bisa kok konsumsi liver health-nya. Semoga membantu juga. Kemudian rata-rata pertanyaannya menanyakan kalau saya sakit, apakah nutrisi apa nih yang saya minum, Kak Risti ya? Mungkin ada lebih baiknya dikonsultasikan dulu ya, Kak Risti, ke dokter untuk mendeteksi penyakit apa, karena nanti berhubungan dengan pastinya obatnya dan penanganannya ya. Dan sekali lagi bahwa nutrien adalah suplemen dan bukan obat nih. Nah, itu mungkin yang juga perlu ditekankan lagi ya, Kak Resti ya. Betul. Kemudian saya coba, dan garlic dan likoris ini juga aman ya Kak ya untuk yang punya untuk dikonsumsi bagi yang punya tekanan darah rendah, dari Bu Antonia di Yogyakarta. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa untuk mereka yang memiliki tekanan darah rendah tidak dianjurkan karena salah satu cara kerja dari garlic and licorice ini melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau tekanan darahnya sudah rendah, pembuluh darahnya makin dilebarkan, maka alirannya akan justru drop. Nah, kita ganti saja garlicnya dengan fondasi salmon omega 3. Baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Malika Rizky. Tanya nih Mbak Rizky, tadi kan disampaikan kalau Nutrilite, liver health bisa buat detox. Misal mau memulai hidup sehat, apakah cocok diminum sebagai suplemen pembuka di awal sebelum mengkonsumsi Nutrilite supaya hasilnya lebih maksimal nih? Karena saya pernah baca penjelasan bahwa sekalipun minum suplemen sekomplit apapun, kalau nggak detox dulu, maka hasilnya nggak maksimal. Gimana ini, Karin? Pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Ya. Terima kasih. Nah, ini menarik ya. Jadi memang tubuh itu perlu didetox. Tubuh itu perlu direset. Tubuh itu perlu direfresh. Sebenarnya setiap hari kita itu udah detox. Bangun tidur kan ke kamar mandi, ke belakang, itu sebenarnya detox. Hanya saja pada beberapa orang detoxnya ini belum maksimal. Nah, bisa tuh kita memulai gaya hidupnya dengan detox terlebih dahulu. Itu bisa. Jadi saya awalnya mau perbaiki dulu, mau konsumsi liver health gitu ya, untuk hati, untuk liver supaya detox, sama saya tambahin vitamin B kompleks, Mbak Resti, untuk metabolismenya. Boleh nggak? Boleh. Nah, pada kondisi tertentu, karena kan setiap orang kan berbeda-beda. Ada orang yang udah bagus gitu ya detoksifikasinya. Kenapa bisa bagus? Karena pola makannya yang dijaga dan gaya hidupnya yang dijaga, sehingga proses detoksifikasinya sudah bagus. Jadi dia mau konsumsi suplemen udah langsung klop nih, udah langsung bisa diterima sama tubuhnya. Tapi ada juga yang harus ancang-ancang gitu ya, apa ya ancang-ancang bahasa Indonesianya, harus prepare dulu, harus persiapan dulu nih, di detox dulu dengan liver health, ditambahin B kompleks makin bagus, itu bisa. Ya, semoga membantu ya jawabannya tadi Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Bagus Oka ini.
Jadi kolesterol saya tinggi dan sering tensi rendah nih. Apakah aman jika mengkonsumsi garlic? Apakah tidak akan menambah potensi darah rendah, potensi tekanan darah semakin rendah? Agak kontradiksi sih di sini. Gimana tuh Kak Resti? Betul gitu. Ada beberapa orang yang memang seperti itu gitu ya. Kolesterolnya tinggi tapi tensinya rendah. Ceritanya, tensi rendah ini bisa terjadi karena speed atau kecepatan aliran darahnya yang turun, atau bisa terjadi karena muatannya yang rendah. Nah, sehingga kondisi ini bisa terjadi. Kolesterolnya tinggi, tapi kok tensinya rendah. Nah, pada kondisi ini, di-skip dulu garlicnya. Karena gini, tujuannya kita mengkonsumsi suplemen itu kan sehat optimal. Jadi kita tidak mau memaksakan konsumsi suplemen yang satu, tetapi menimbulkan kesehatan lainnya. Jadi garlicnya di-skip dulu. Di situ kan sudah ada salmon omega 3. Kemudian kenapa nggak konsumsi yang liver health aja? Karena liver health ini tidak mempengaruhi tekanan darah. Seperti itu. Ya, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Kemudian untuk garlic itu apakah ada efek samping pusing-pusing ya, Kak Resti? Karena ada yang waktu minum garlic tujuan mengurangi kolesterol, tapi ada efek sampingnya nih, pusing. Nah, kira-kira kenapa ya? Bisa terjadi karena tadi garlic kan dia mainnya ke tekanan darah. Pada saat tekanan darahnya direset atau di-refresh, ini bisa saja menimbulkan efek ya, bisa saja menimbulkan efek pusing. Itu bisa pusing, ataukah berdebar, ataukah rasa mual di pencernaan. Itu adalah beberapa tanda yang umum kalau produknya lagi kenalan nih sama tubuh, seperti itu. Ada pertanyaan dari Pak Wawan, di copy paste banyak ini, mungkin ya saya belum tahu apakah Mbak Resti bisa menjawab, tapi kalau bertanda diabetes tapi badannya nggak kurus, malah gendut, apakah itu masuk dalam diabetes, Mbak? Mungkin dari gejala-gejalanya gimana? Mbak Resti mungkin perlu di-remind lagi ke teman-teman semua. Baik, terima kasih. Jadi, tadi kan ada dibilang diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Kemudian dari gejalanya ada yang bisa dilihat dia diabetes basah atau diabetes kering. Itu hanyalah gejala. Bukan berarti setiap orang akan mengalami hal yang sama, gitu ya. Dia diabetes tapi gemuk, bisa terjadi gitu ya. Karena apa? Ya tadi manifestasi dari gemuknya dulu karena tubuhnya berlemak. Nah, lemaknya ini nempel ke organ, mengganggu kerja fungsi organ, sehingga salah satunya pankreas, kerja pankreas yang terganggu. Menyebabkan insulinnya diproduksinya sedikit, atau insulinnya jadi nggak sensitif, resisten. Muncullah diabetes. Jadi bisa. Tanda, gejala, setiap orang bisa berbeda. Ada yang hanya bisa mengalami satu gitu ya, satu tanda. Tiap malam kencing mulu. Nah, diperkuat dengan tes klinis. HbA1c-nya dia ternyata juga tinggi. Nah, pasti dokter akan ada beberapa pertimbangan untuk bisa menegakkan diagnosa. Ya, semoga membantu ya Pak Wawan yang disampaikan oleh Mbak Resti. Ada pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih, tapi ada vaksin. Karena kan semua teman-teman pasti lagi vaksin nih. Nih, dari Pak Didin Jumidin ini Kak Resti. Kalau habis vaksin, apakah tetap konsumsi Trio Foundation atau harus di stop dulu nih? Khawatirnya ada implikasinya gimana tuh Kak? Aman-aman nggak Kak ya? Baik, sekarang saya tanya, kalau habis vaksin makan nggak ya? Makan ya, sama halnya. Jadi Nutrilite ini kan suplemen yang berisinya nutrisi, berisi zat gizi sama halnya seperti kalau kita makan. Sehingga sebelum vaksin ataupun setelah vaksin, kalau memang sudah terbiasa konsumsi suplemen, maka lanjut dikonsumsi. Apalagi kalau tubuhnya kita
kuat bisa meminimalisir KIPI atau kejadian ikutan akibat kita diimunisasi. Kan biasanya habis vaksin ada yang jadi demam atau badannya greges-greges. Nah, ini dengan kita memberikan nutrisi yang baik di dalam tubuh, maka gejala ini bisa diminimalisir. Ya, mungkin juga bisa dibantu juga nih, nyambung yang tadi nih. True Foundation bisa nyembuhin COVID nggak sih, Mbak? Baik, jadi COVID itu kan virus ya, virus. Siapa yang bisa melawan virus? Antibiotik nggak mempan. Antibiotik itu untuk bakteri yang bisa mematikan virus, membuat virus itu kalah dari tubuh kita adalah daya tahan tubuh, sel imun. Yang bisa melawan adalah sel imun. Sel imun ini ceritanya rada panjang. Sel imun ini bisa diaktifkan oleh tubuh sendiri dan bisa didapatkan dari luar. Sel imun yang didapatkan dari luar berupa vaksin. Itu adalah sel imun dari luar. Pasif. Yang aktif, tubuh bisa memproduksi sendiri, asal ada bahan bakunya. Bahan bakunya apa sih sel kita, termasuk juga sel imun, adalah nutrisi. Jadi seperti Foundational Trio, ditambah dengan vitamin C, ditambah dengan vitamin E, ditambah dengan high fiber, dengan kalmak, di mana juga mengandung vitamin D, ditambah dengan chewable concentrated fruit and vegetable, ini tujuannya adalah membangun sel yang kuat atau sel imun. Nah, apakah bisa gitu ya untuk mengobati COVID gitu ya, asalkan sel imunnya atau kunci dari imunitasnya kuat, insya Allah gitu ya, bisa mengurangi gejala-gejala, mencegah si COVID ini. Tetapi kalau memang sudah terkena gitu ya, bagaimana mengobatinya? Satu, tetap konsultasi kepada healthcare atau tenaga medis atau dokter. Apakah di situ membutuhkan obat-obatan tertentu, sambil ikhtiar ditambah dengan suplemen dari sisi nutrisinya. Jadi sebenarnya mau konsumsi Foundational Trio masuk, ditambahin dengan yang spesifik C, E, fiber, kalsium, itu juga bisa. Kemudian misalnya mau ditambah dengan phytopowder karena di situ ada zinc, itu juga bisa. Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan ada beberapa kesaksian nih, Mbak Resti, dari teman-teman leader yang sudah pernah kemarin mengalami ya COVID-19. Beliau menyampaikan bahwa dengan mengkonsumsi Nutrilite lebih cepat nih proses penyembuhannya di antara penderita lain yang tidak mengkonsumsi berbagai produk Nutrilite. Itu yang saya sudah dengar langsung dari beberapa ibu leader yang menyampaikan ke kami. Jadi tidak menyembuhkan, bukan mengatasi COVID-nya bakal langsung nolak, enggak, tapi pada saat kena itu proses penyembuhannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari heavy leader mengenai banyak banget nih produk Nutrilite. Ya. Produk apa aja nih yang bisa dikonsumsi bersamaan dan produk apa aja yang sebaiknya dikonsumsi secara terpisah. Nah, untuk lebih mungkin kita dapat wawasannya nih Kak Resti. Baik, terima kasih. Jadi apa saja yang bisa dikonsumsi bersamaan? Semuanya bisa dikonsumsi bersamaan kecuali Kalmak-D dan iron folik. Jadi kedua suplemen ini, satunya spesifik kalsium, satunya spesifik zat besi. Di mana tinggi kalsium dan tinggi zat besi ini perlu dijeda supaya tidak mengganggu penyerapan satu sama lainnya. Begitu juga dengan produk anak-anak, chewable kalmak dan chewable iron. Ini perlu dijeda paling tidak 2 jam.
karena dia kategorinya suplemen spesifik, di mana komponen utamanya adalah satunya kalsium dan satunya zat besi. Berbeda dengan kategori multivitamin. Jadi double X, daily, itu bahkan kalsium dan zat besinya diramu di dalam satu tablet dengan rasio tertentu, sehingga tubuh bisa menyerapnya dengan optimal. Tetapi kalau yang udah spesifik, berarti kan tinggi ketemu dengan tinggi, ini perlu dijeda paling tidak 2 jam. Kalmak dan iron folik atau chewable kalmak dan chewable iron. Lalu, saya butuh berapa banyak suplemen yang harus saya konsumsi? Tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Silahkan, Nutrilite sudah menyediakan satu web, namanya adalah Nutrilite Recommender. Jadi di situ Bapak Ibu bisa coba menjawab beberapa pertanyaan seperti usia, jenis kelamin, kemudian kebiasaan makannya, kebiasaan olahraganya, fokus kesehatannya apa. Nah, di situ nanti akan keluar rekomendasi beberapa produk sesuai dengan keperluan yang tadi sudah dijawab sama Bapak Ibu semua. Ya, semoga menjawab tadi ya, Bapak Ibu. Tadi saya rangkum dari beberapa pertanyaan, sampai ada yang nanyain, saya tanya dong Dokter Resti. Saking lengkapnya ya Mbak Resti ya, Mbak Resti seperti dokter menjelaskannya. Saya bukan dokter, saya nutrisionis. Yang jelas kami tidak bisa jawab satu persatu nih di kolom chat. Nah, kita kasih giliran yang raise hand nih Mbak. Jadi 15 menit sisa terakhir kita berikan untuk kesempatan yang raise hand dan langsung live nih menanyakan. Silakan Bapak Ibu, angkat tangan. Tidak apa-apa, nanti saya unmute. Siapa yang angkat tangan pertama, nanti saya unmute dan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Nah, ini dari Ibu Suprihatin dulu. Di layar saya yang terlihat adalah Ibu Suprihatin dulu. Silakan Ibu, bisa di-unmute. Kemudian langsung disampaikan pertanyaannya ke Kak Restinya. Dibuka dulu kameranya, nggak apa-apa, kalau tidak nyaman juga tidak apa-apa. Silakan Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Resti. Selamat malam, Bu. Saya tadi tuh dengerin itu Mbak Resti yang bahwa radikal bebas itu nggak hanya dari luar ya. Betul. Ada yang dari dalam. Iya, betul. Macet sepertinya internetnya Ibu. Halo, Ibu Suprihatin. Terputus Mas Adit koneksi. Iya. Mungkin Ibu bisa disambung lagi ya. Kita lanjut ke Pak Iwan dulu nih sepertinya. Pak Iwan. Silakan Pak. Halo. Iya Pak. Suaranya bisa dikerasin lebih dikit Pak. Pak Iwan. Iya, halo. Ya, Iya Pak. Sudah masuk? Aman Sudah, Pak, silakan. Sudah masuk Pak Adit, Mas Adit. Sudah Pak. Oke, Sudah terdengar ya. Selamat malam Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Ibu Resti ya. Terus terang ini sesuai dengan keinginan saya. Giliran saya pengen apa kegunaan dari produk Amway Nutrilite ini ya. Pas saya buka ternyata ada acara ini. Wah, kebetulan sekali gitu, pas banget gitu ya. Nah, alhamdulillah saya sebetulnya ini bagus materinya untuk prospek saya ke depan mungkin ya. Nah, itu ada yang mau saya tanyakan Ibu ya. Gini, saya itu terus terang udah sakit kepala ya bertahun-tahun. Ya, awalnya dari kolesterol TG, trigliseridnya yang tinggi. Kejadiannya itu sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kesini-sini kok pusingnya itu tidak hilang gitu ya. Walaupun TG-nya sudah turun. Terakhir kemarin 169 trigliseridnya, tapi masih tetap pusing itu ada gitu ya. Nah, itu kira-kira suplemen apa yang harus saya konsumsi ya? Kemarin saya coba pakai daily ya, daily dulu gitu. Nah,
Sekarang saya mau mencoba yang lain dulu gitu. Apa yang trio foundation atau garlic? Nah, yang harus saya itu. Mungkin itu dulu Bu Resti ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Baik Pak Iwan, saran saya yang pertama adalah yuk coba dicari tahu kenapa sih kok pusingnya nggak hilang-hilang. Sembari Deli udah masuk, bagus sekali. Deli itu multivitamin karena sama seperti double X ya, itu masuk dengan fondasi. Yang kedua, kalau dirunut dari riwayatnya ini kan karena ada TG-nya. Trigliserid itu adalah lemak darah. Apabila kadarnya melebihi ideal, menyebabkan darahnya kental, darahnya berat, sehingga kita membutuhkan pengencer darah. Ini bisa didapatkan dari salmon omega 3 kompleks, Pak Iwan. Nah, lalu kenapa ya kok masih pusing-pusing? Bisa jadi selain dari gangguan aliran darah, dicek kesehatan syarafnya. Bisa dikombinasikan dengan B kompleks double layer, Pak Iwan. Nah, itu beberapa yang bisa saya sarankan. Sambil nanti dikonsultasikan ya Pak, bisa melalui telemedicine, kan sekarang bisa konsultasi dengan dokter via WhatsApp seperti itu ya, untuk mengetahui penyebabnya ini apa sih akarnya gitu, sembari dari nutrisinya diinjek dengan yang omega 3 sama vitamin B. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak, sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan ya, semoga membantu. Baik, untuk penanya selanjutnya kami persilakan Kakak Nur Dinawati. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya yang high protein Alplen kan tadi kakak siapa tadi tuh bilang kalau misalkan yang Alplen itu harus diminum yang khusus tukak lambung. Kan saya gastritis nih, asam lambung juga ada. Apakah boleh minumnya yang rasa yang berbeda gitu? Nah, yang Baik, terima kasih Kak Nur. Jadi, kenapa sih kok tadi saya menyarankannya yang Alplen? Karena yang benar-benar murni tanpa flavor. Kadang ya, kalau gastritisnya pas kumat, sebenarnya kalau gastritisnya nggak kumat, mau rasa apa aja oke. Tapi kalau gastritisnya pas kumat, ada peradangan kan di lambungnya. Nah, saya misalnya mau konsumsi varian green tea. Nah, dari ekstrak teh hijaunya ini kadang bikin perih. Kadang gitu ya, kalau lagi gastritisnya kambuh. Ataukah saya mau konsumsi varian berry. Nah, di situ kan ada vitamin C dari ekstrak buah-buahan tropis. Nah, itu juga kadangkala bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman di lambungnya. Tetapi kalau memang ada gastritis, tetapi oke kondisinya, nggak kambuh, bisa menerima varian apapun sebenarnya oke. Tapi karena kan tadi saya nggak tahu nih kondisi dari masing-masing orang ya, jadi ambil amannya adalah yang Alplen dulu. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak Nur. Baik, ke penanya selanjutnya dari Kak Menasi di Jayapura. Iya, selamat malam, Kak Menasi. Udah jam 10:30 ini di sana. Semangat sekali ya. Silakan ya, Kak. Ya, sampaikan pertanyaannya, silakan. Ya, selamat malam. Malam, Kak. Bisa dengar suara saya? Terdengar. Baik, terima kasih. Di sini sudah jam 11:30. Yang saya mau tanyakan, itu ibu saya sudah umurnya 55 tahun lebih ya. Nah, dia kalau Deli itu kok tidak cocok begitu, maksudnya rasanya sakit begitu.
Nah, kira-kira dia kan ada jantung, juga hipertensi, agak sedikit gemuk. Nah, itu. Nah, terus yang bapak saya, kok sekarang mulai mau masuk usia hampir 70 lah. Berapa 1 tahun terakhir ini kok badannya langsung tiba-tiba turun begitu. Nah, terus memang gejala-gejala osteoartritis ya. Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya akan coba bantu menjawab dari yang pertama tadi, yaitu untuk ibunya ya. Sudah mengkonsumsi daily, tapi tampaknya kurang cocok. Nah, sementara ada concern untuk jantung dan hipertensi. Oke, jadi apabila nggak cocoknya ini masih dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 2 minggu, itu termasuk masih masa adaptasi. Itu masih wajar, bisa dilanjutkan. Tetapi apabila setelah dicoba, udah 2 minggu nih tetap nggak cocok gitu ya, kita bisa refer ke produk yang lainnya. Jangan yang multivitamin dulu, bantu dengan yang spesifik. Jump in ke B kompleks double layer. Lalu karena ada fokus di jantung dan hipertensi, bisa ditambahkan salmon omega 3 kompleks dan garlic. Nah, kalau untuk Bapak tadi ada concern di osteoartritis ya, kalau tidak salah. Jadi osteoartritis itu adalah radang sendi di mana pelumasnya atau tulang rawannya, tulang lunaknya ini sudah mulai habis. Nutrilite pun juga ada produk spesifik untuk membantu menjaga kesehatan sendi dengan glukosamin. Jadi untuk Bapak, fondasional trio masuk, kemudian spesifiknya adalah glukosamin. Seperti itu. Ya, sudah membantu Pak Menase untuk jawabannya dari Mbak Resti. Oke, terima kasih ya Pak Menase ya. Saya lanjutkan dengan penanya selanjutnya dari Bali nih, Pak Ida Made Aryawan ya. Mungkin silakan Pak, saya sudah unmute. Ya, betul Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam, Pak Aryawan. Silakan Pak. Ya. Ya, saya kan udah konsumsi Nutrilite ya, salmon omega 3 ya, B kompleksnya itu udah Nutrilite B kompleks double layer sudah. Ada lagi ini glukosamin ya. Nah, ini ya glukosamin. Saya udah nyeri sendinya udah hilang ini sebenarnya, tapi pegel-pegel di lutut itu masih ya. Apa perlu obat yang lain ada? Pegel-pegel di sendi tadi jongkok udah agak ringan, sudah sendinya udah hilang di sendinya. Tapi pegel-pegelnya pakai jongkok terlalu lama, pakai berdiri lama agak sakit gitu, agak pegel-pegel, enak agak nyaman di lutut gitu. Mungkin ada yang kurang apa gitu. Ya. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang dikonsumsi ini udah komplit ya, kalau memang tujuannya ke sendi, karena sudah ada salmon omega 3, glukosamin, dan vitamin B kompleks. Tetapi karena masih ada rasa yang kurang nyaman, masih ada nyeri gitu ya, bisa ditambahkan Kalmakdi. Karena kalsium, ya, karena di Kalmakdi itu ada kalsium dan magnesium untuk membantu relaksasi otot dan syaraf. Jadi ditambahkan Kalmakdi sehari 3 kali bisa, Bapak. Itu Ade Aryawan ya. Ya, semoga membantu. Terima kasih Bu. Pak Aryawan. Saya lanjut dengan pertanyaan dari Pak Ayanggun, silakan Pak.
Sudah kami unmute, Pak. Silakan, Pak. Pak Yanggun. Belum di-unmute, Pak. Unmute dulu, Pak, mic-nya. Ya. Malam, Pak Yanggun, bisa di-unmute dulu? Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Ibu Diah Laili Madiun. Silakan, Ibu. Malam, Ibu. Ibu Diah Laili. Iya, silakan Ibu sampaikan pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Mbak Resti. Ini Selamat saya malam, Ibu. mau nanya nih, Mbak. Saya itu kan udah ketagihan kopi ya. Nah, kalau nggak minum itu dulunya lebih dari 2 gelas, Mbak. Sekarang pagi sama sore. Tapi kalau telat sekali, aduh kepala ini pusing. Nggak Terus fokus ya, Bu? iya, betul. Itu, Mbak. Terus itu untuk Nutrilite-nya itu saya harus bisa mengkonsumsi apa enggak gitu. Terus yang kedua tadi ada kita mengkonsumsi harus seimbang ya, Mbak. Kalau gula tadi ya. Kalau gula yang dimaksud tadi kok gulanya gula pasir apa gula aren atau gimana? Kalau gula pasir misalnya sehari 1 sendok, kalau gula aren berapa? Itu ukurannya gitu maksud saya. Baik. Terima kasih Bu Diah di Madiun. Jadi untuk pertanyaan pertama, udah di edited kopi nih untuk Nutrilite seperti apa? Pada prinsipnya Nutrilite-nya mau dikonsumsi seperti kebutuhan yang lainnya bisa. Hanya saja yang saya soroti di sini adalah jeda waktu dari konsumsi kopi. Di kopi ini ada zat tanin dan ada zat kafein di mana dia bisa menghambat nutrisi tertentu. Contohnya bisa menghambat kalsium, bisa menghambat zat besi. Nah, sehingga perlu dijeda waktu 2 jam. Mau konsumsi fondasional trio? Bisa, tapi kuncinya adalah dijeda 2 jam setelah konsumsi kopinya supaya dia tidak bersatu di lambung dan nanti akan mempengaruhi proses selanjutnya atau penyerapan di usus. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan pedoman G4 tadi itu adalah gula pasir karena rata-rata orang di sini konsumsinya adalah gula pasir. Bagaimana dengan konversi gula aren atau lain sebagainya? Nah, ini karena ini pertanyaannya teknis gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa googling di situ ya. Jadi kadar gula, misalnya gula putih dia seberapa tingginya, lalu gula aren seperti apa, seperti itu sih. Tapi secara umum patokannya adalah untuk gula pasir 4 sendok makan. Makanya sekarang banyak beredar gula yang mengklaim lebih sehat, ya, seperti gula dengan 0 kalori, kemudian gula dari bahan stevia, ini tentunya lebih sehat. Oke. Ya, semoga membantu ya, Ibu Dia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan terima kasih Mbak Resti. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya. Satu pertanyaan lagi nih kayaknya, Kak. Kita sudah melewati 1,5 jam sih. Satu pertanyaan terakhir deh dari Kak Resfir. Silakan Kak. Sudah saya unmute, tinggal unmute sendiri dari sana. Baik. Selamat malam. Malam Kak. Jadi gini. Ibu saya itu punya penyakit komplikasi Bu Resti. Ada asam urat, kolesterol,
hipertensi, diabetes, dan gagal ginjal. Rutin HD 2 kali seminggu. Kira-kira apakah ada Nutrilite yang bisa dikonsumsi buat ibu saya? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, saya mau minta maaf dulu gitu ya. Gini, karena ranahnya ini sebenarnya sudah menuju ke kondisi medis. Tadi saya masih bisa gitu ya, begitu masih yang asam urat, kemudian kolesterol, diabetes gitu. Tapi begitu kondisi medis gagal ginjal, apalagi sudah hemodialisa, menandakan bahwa fungsi ginjal secara alami telah tergantikan oleh suatu intervensi medis, di mana fungsi ginjal ini sebagai organ untuk menfiltrasi, menyaring limbah-limbah dari sisa metabolisme makanannya kita. Sehingga dari suplemennya, mohon maaf sekali, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya. Dokter, apakah saya boleh mengkonsumsi vitamin C, misalnya seperti itu ya. Kemudian ditanya, vitamin C-nya dalam sehari batasnya berapa dokter? Karena pasti akan berbeda dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat kan batasnya 2000 mg. Begitu juga dengan konsumsi protein. Setahu saya apabila ada penurunan fungsi ginjal, itu protein dibatasi agar tidak bikin bengkak di badannya atau inflamasi. Ini pun juga seperti itu. Jadi bertanya kepada dokternya, bukan brand yang ditanyakan, tetapi isi dari suplemen tersebut. Misalnya kita mau tanyakan, karena di sini ada asam urat dan ada kolesterol, berarti kan membutuhkan omega 3. Tetapi kan saya tidak tahu bagaimana kemampuan ginjalnya ini dalam nanti mengolah si omega 3 ini, sehingga silakan ditanyakan ke dokternya. Dokter, apakah ibu saya bisa mengkonsumsi omega 3, suplemen omega 3, berapa sih dok batasnya dalam sehari? Nah, setelah kita mendapatkan beberapa saran dari dokter, baru nanti kita bisa konversikan ke Nutrilite-nya, seperti itu. Mohon maaf ya Kak Resvir, semoga jawabannya membantu. Karena kan kita pengennya kondisi kesehatannya semakin optimal ya. Niatnya sih baik, kasih nutrisi gitu ya, tapi kan kita tidak tahu persis bagaimana kemampuan organ ginjalnya dalam nanti memfiltrasi. Jangan sampai justru akan memperberat kerja ginjal seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Resti. Sama-sama. Terima kasih Pak Resvir dan teman-teman semua. Baik, sudah kurang lebih 90 menit nih dari kita tadi jam 7. Tadi Mbak Resti menyampaikan materinya secara lengkap, kemudian kita lanjutkan di tanya jawab mengenai topik tersebut, dan tadi juga sempat ditanyakan kira-kira tips dan triknya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak boleh diminum bersamaan, seperti itu. Semoga bisa menambah wawasan nih. Kami sampaikan juga mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu, namun kalau masih ada pertanyaan, itu bisa ditanyakan langsung nih. Kemana? Ke web yang namanya tanyaaja.mw.co.id ya. tanyaaja.mw.co.id. Di sana teman-teman dan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan mengenai berbagai permasalahan tentang Nutrilite nih. Nanti akan dijawab oleh brand consultant MW. Bisa waktu konsultasinya hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi kalau yang ada di ADC atau yang dekat dengan ADC yang ada brand consultant-nya, itu juga bisa nanti disampaikan langsung aja di masing-masing ADC. Tapi biasanya yang ada brand consultant-nya hanya ada di AFS dan ADC yang besar. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk itu sudah sampai di akhir acara. Mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya. Semoga tadi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan semakin menambah confident
kepercayaan diri Bapak Ibu semua dan teman-teman semua untuk bisa apa? Untuk bisa menjual produk MW kepada para pelanggannya. Jadi sudah nggak bingung lagi ketika ditanya seperti ini, sudah tahu jawabannya. Nah, kami usahakan dari MW bisa menyampaikan materi training produk Nutrilite ataupun produk-produk lainnya secara reguler, sebulan sekali paling tidak, sehingga Bapak Ibu selalu mendapatkan ilmu baru. Selebihnya dari itu berkaitan dengan bisnis, silakan ditanyakan kepada para upline-nya, masing-masing upline-nya ataupun upline leader-nya, sehingga dari sana nanti bisa disampaikan oleh leader-nya atau bisa ditanyakan ke teman-teman store. Baik, untuk itu kami pamit mohon undur diri. Saya Adit dan Mbak Resti juga pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan sekali lagi menambah semangat Bapak Ibu dan bisa mencapai goals di MW. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat malam, Assalamualaikum.